Niki naminipun suasana baru nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ibadah itu pahalanya besar, sholat itu pahalanya besar. Maka ilmu jauh di atas ibadah. Alhamdulillah, maka malam ini alhamdulillah niki bulan Rabiul Awal napa Rabiul Akhir niki saniki? Oh, mlebet tanggal setunggal nggih. Alhamdulillah, pas tanggal 1 Rabiul Akhir diperingati dengan mati lampu. Sebagian nggih, istimewa memang nggih. Khusus malam ini untuk menguji kesungguhan kita. Nah, pada malam ini jamaah sekalian kita melanjutkan membahas kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl. Metode Nabi dalam mendidik anak. Dados Bapak Ibu sekalian, sudah diingatkan oleh para ulama bahwa kewajiban mendidik anak itu ada pada orang tua. Jadi kalau jenengan sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai simbah mau ngaji khususnya tentang pendidikan anak dalam Islam, maka jenengan sedang melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua. Karena orang tua itu diwajibkan untuk mendidik anaknya dengan cara yang benar. Nah, bagian dari upaya mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah, jamaah sekalian, itu adalah memulai dari keluarga, yaitu memulai memilih istri bagi para lelaki dan bagi ibu-ibu ini menjadikan dirinya sebagai wanita solihah. Dados hal yang paling penting di dalam mendidik anak ini adalah dari keluarga, dari dalamnya. Karena rumah adalah benteng akidah, bahkan mungkin terpenting ya. Benteng akidah terpenting itu adalah keluarga. Di dalam keluarga ada peran penting bapak dan peran penting ibu. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin menjaga benteng ini, benteng keluarga ini. Dari dalamnya memperkuat pos penjagaannya. Bahasa Arabnya itu thaghroh ya. Jadi Bapak Ibu, thaghroh kita, pos-pos penjagaan kita yang menjadikan kita ini insya Allah menang melawan musuh, itu adalah keluarga. Maka setiap mukmin wajib hukumnya menjaga, mengokohkan pos-pos keluarga ini. Nah, satu di antaranya adalah dengan memilih, terutama yang belum nikah ya. Yang belum nikah ini besok memilih istri yang solihah. Wanita-wanita yang belum menikah maka dia wajib mendidik dirinya untuk menjadi wanita yang mukminah solihah. Orang tua yang punya anak laki-laki wajib mendidik anak-anak laki-lakinya agar besok hanya memilih wanita solihah untuk istri, dan yang punya anak-anak perempuan mendidik anak-anak perempuannya agar menjadi anak-anak perempuan yang solihat, qonitat, hafizat. Jadi sini setiap orang pada wilayah keluarga itu harus bersungguh-sungguh menjaga pos penjagaan ini.
Begitu pula dikatakan di sini, para dai, para pendidik di luar keluarga juga harus menyadari pentingnya hal ini. Pentingnya wanita solihah untuk kelak menjadi ibu-ibu yang solihah. Maka para pendidik diperintahkan untuk mendidik anak laki-laki agar kelak mereka punya keimanan yang kokoh sehingga mereka ini nantinya menikah dengan wanita solihah. Oh nggih, matur suwun. Tes nggih. Luwih penak nggih, Bu nggih. Nggih, matur suwun. Dados para pendidik jamaah sekalian di berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal itu harus berusaha mendidik para anak agar kelak menjadi lelaki-lelaki soleh yang memilih wanita-wanita solehah untuk dinikahi dan mendidik anak-anak menjadi wanita-wanita solihah agar besok bisa menjadi istri yang solihah, ibu yang solihah. Maka ngaji seperti ini Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik sekalian, itu bagian penting dari membangun pos-pos penjagaan yang kokoh. Tadi sudah di-share nggih tentang pamflet baru, acara kita ini yang itu memang khusus dibuat agar tidak perlu tiap pekan harus bikin pamflet. Kalaupun bikin pamflet nanti ya kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Jadi ini untuk pengumuman bahwa kalau kita mau ngaji serius, tertib, mungkin tidak sekali langsung selesai, tetapi bertahap. Tadi ini saya dengar ada seorang ulama Indonesia itu khatam kitab Ar-Risalah dengan cara, Ibu Bapak ngertos mboten Ar-Risalah? Ar-Risalah niku karya siapa? Siapa Mas Anis? Imam Asy-Syafi'i. Ini dianggap sebagai kitab terpenting atau satu di antara yang paling penting berkaitan dengan usul fikih. Lalu ulama ini cerita, saya ini khatam Ar-Risalah dengan cara tiap hari membaca 2 halaman. Tiap hari baca 2 halaman, istiqomah. 2 halaman tiap hari, sampai kemudian khatam ya mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Dengan model baca kitab ini 2 halaman setiap hari. Setelah itu beliau baca lagi kitab Ar-Risalah ini. Baca lagi bisa khatam karena sudah pernah baca nggih dalam waktu 3 sampai 4 hari. Belum selesai, membaca lagi yang ketiga kali. Itu khatam dari ba'da zuhur sampai asar. Karena dianggap kitab ini membukakan bagi saya, kata beliau, itu jelasnya agama ini. Oh, betapa terang benderangnya agama ini. Satu di antaranya setelah mengkhatamkan kitab Ar-Risalah. Wah, saya belum nyoba itu. Nanti saya coba juga itu. Nah, dados Bapak Ibu sekalian, membaca itu dengan tertib, ngaji dengan tertib, itu akan membukakan cakrawala kepada kita. Yang awalnya itu belum jelas menjadi jelas. Yang awalnya tidak tertib karena kita ngajinya tertib, kemudian kita pemahamannya menjadi tertib. Nah, oleh karena itu, insya Allah nanti tiap pertemuan kita akan khatamkan bareng-bareng. Biasanya kitabnya tipis-tipis. Ini sekarang agak tebel ya. Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl, atau terjemahannya judulnya Prophetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak. Nah, begitu pula didik anak, Bapak Ibu. Didik anak itu harus jadi kesadaran bapak, kesadaran ibu, kesadaran simbah-simbah, kesadaran para guru di sekolah maupun lembaga pendidikan yang lainnya, kesadaran para da'i dan da'iyah, para mubaligh-mubalighah, kesadaran para takmir masjid. Karena kata Dr. Khalid Shantut, setelah rumah itu yang paling penting itu bukan sekolah. Paling penting kedua itu harusnya masjid. Jadi masjid-masjid muslimin itu harus menjadi tempat pendidikan bagi anak dan remaja. Sehingga anak dan remaja itu dididik dengan baik di rumah, lanjut di masyarakat khususnya di masjid,
diperkokoh, diperkuat di sekolah, di madrasah, di ma'had. Karena kan normalnya nggih, anak-anak itu kan ketika kecil setelah dari rumah kan dibawa ke masjid kan. Sebelum sekolah biasanya juga sudah ke masjid. Maka kata Khalid Santut mengingatkan pentingnya membangun masjid sebagai lembaga pendidikan yang kokoh. Nah, bagian dari pendidikan itu adalah memperhatikan pendidikan para wanita. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita pentingnya peran wanita ini. Bahkan wanita dan laki-laki itu disebut beriringan ya. Disebut beriringan. Minal muslimin wal muslimat. Jadi muslim laki-laki, muslim perempuan semuanya berhak mendapatkan pahala yang sama atas ketaatannya. Ibu-ibu sholat nggih itu ganjaran. Bapak-bapak sholat ya dapat ganjaran. Ibu-ibu ngaji ya dapat gaji dari Allah. Bapak-bapak ngaji juga dapat gaji dari Allah. Jenengan mau napa niku makan pakai tangan kanan ya dapat pahala. Makan baca bismillah sebelumnya dapat pahala. Mau laki mau perempuan tetap dapat pahala. Khusus untuk memilih calon istri besok, ini mas-mas yang belum pada nikah ini, maka kata Rasul, takhayyaru linutafikum fa innan nisaa yalidna ashbahu ikhwanihinna wa akhwatihinna. Pilihlah untuk sperma kalian, sebab kaum wanita, kaum nisa yalidna akan melahirkan seperti ashbaha, seperti siapa? Ikhwatihinna, lah saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Ya, Mas Toyib besok pilih sing tenanan ya, sing sholihah. Jadi pilih yang sholihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ikhtaru linutafikumul mawadhi'as sholihah. Pilihlah untuk nutfah kalian itu tempat-tempat menaruh yang sholihah, yang baik. Jadi maksudnya ya wanita sholihah itu pasti wanita yang menjaga dirinya, tidak zina, tidak pacaran, tidak umbar aurat sembarangan, baik tutur katanya, baik akhlaknya, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik. Nah, itu pilih yang seperti itu. Dengan cara itu, maka kalian sedang memilih ibu sholihah bagi anak-anaknya di masa mendatang. Lalu Rasul dalam hadis yang lain memberi standar. Sebaik-baik wanita yang menunggang kuda adalah nisa'i Quraisy, wanita Quraisy. Nah, sekarang kalau nunggang kuda susah nggih? Kalau sekarang nunggang napa, Pak? Napa, Bu? Naik napa, Bu, kalau sekarang, Bu? Sebaik-baik penaik motor gitu ya. Sebaik-baik penaik sepeda, sebaik-baik pengendara sepeda motor adalah wanita tangkilan umpamanya gitu ya. Kenapa kok mereka ini baik? Bukan semata-mata karena Quraisynya, bukan semata-mata karena nunggang kuda atau naik kendaraannya, bukan. Tetapi karena mereka itu ahnahu ala waladih fi sigharih wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadih. Pertama, karena mereka itu paling sayang kepada anak kecil di waktu kecil, kepada anaknya di waktu kecil. Jadi tanda wanita itu beres itu adalah wanita ini menyayangi anak-anak kecil. Dulu guru saya itu, dosen saya di UGM itu guyoni. Ya, jadi ini para mahasiswa kalau besok nyari istri, tes dulu istrinya. Gimana cara ngetesnya? Bawa calon istrinya ke TPA atau ke TK.
suruh ngajar anak TPA atau anak TK. Nah, ketahuan nanti dia ini akrab dengan anak-anak atau tidak, sayang dengan anak-anak atau tidak, dari interaksinya dengan anak kecil. Kemudian kata Rasul yang kedua ini, setelah dia paling sayang kepada anaknya di waktu kecilnya, yang kedua adalah paling taat kepada suaminya. Jadi kalau dalam urusan ketaatan yang tidak melanggar aturan syariat, ini dia taat. Taatnya luar biasa kepada suami dalam urusan kebaikan. Nah, jadi tandanya dua, Bapak Ibu. Tanda wanita itu solihah. Pertama, sayang dengan anak kecil. Kedua, taat kepada suami dalam urusan kebaikan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa seutama-utama wanita adalah wanita yang baik pelayanannya di rumah. Di rumah jadi ibu yang melayani dengan baik, mengurusi rumah dengan baik. Kita sudah pernah dengar hadisnya nggih, bahwa setiap orang itu adalah penggembala dan setiap wanita adalah ra'iyah fi baiti zaujiha, adalah penggembala, pengelola, pengurus di rumah suaminya. Jadi kalau ibu-ibu kondur teng griya jenengan, kemudian bisa menata rumah dengan baik, bisa mengatur rumah dengan baik, nah itu tanda jenengan ini wanita yang keren ya, wanita yang top markotop. Tapi sibuk di luar, jalan-jalan ke sana, mulai ikut acara ini, ikut acara itu, rumahnya terbengkalai. Nah, itu tanda wanita yang tidak baik atau kurang baik. Oleh karena itu kata Rasul, bagian dari kabar gembira yang beliau sampaikan kepada para wanita adalah, sampaikanlah kepada para wanita yang mengutusmu, hai Asma, bahwasanya pelayanan yang baik dari satu di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaan suaminya dan mengharap kepuasannya, memiliki pahala yang sama dengan yang engkau sebutkan. Jadi pahala orang laki-laki pada sholat, pahala laki-laki nggak pernah berhenti sholat, pahala lelaki yang berkeluar untuk berjuang berjihad, itu sama dengan pahala wanita yang bersungguh-sungguh di rumahnya, melayani baik-baik suaminya, keluarganya, menata apa yang ada di rumah tangga sehingga menjadi baik. Ribun Bu, cocok mboten Bu? Nek jenengan kan nggak bisa sholat terus toh Bu, kecuali yang sudah sudah menopause nggih. Yang masih muda-muda ini kan kalau masih haid kan ya kepepet nggak sholat, betul nggih? Maka kabar gembira dari Rasul, hai para wanita, kalau kamu mengurus rumahmu dengan baik, pelayanan kepada suami baik, maka itu pahalanya sama dengan pahala seorang lelaki yang mendapatkan apa-apa dengan kelelakiannya. Ya sholat nggak pernah berhenti, puasa bisa setiap waktu selama memungkinkan, bahkan sampai keluar berjihad fi sabilillah. Pahala itu bisa ditandingi oleh wanita yang mau mengurus rumah tangganya dengan baik. Al-Mawardi menganggap memilih istri yang baik, ini para lelaki, itu merupakan hak anak atas bapaknya. Ini penting ya untuk bapak-bapak juga nggih. Kalau bapak-bapak sudah menikah, maka mendidik istri jenengan Pak agar menjadi sholihah itu bagian dari hak anak kepada jenengan. Jadi kalau belum menikah, memilih yang sholihah itu hak anak atau hak calon anak. Bagi yang sudah menikah, mendidik istri jenengan agar menjadi sholihah itu hak anak atas jenengan.
Maka jenengan harus memperhatikan ini baik-baik. Umar bin Khattab berkata, hak yang pertama untuk anak adalah dipilihkan baginya seorang ibu sebelum dia dilahirkan. Lalu diceritakan di sini dalam riwayat ini, yang cantik, yang mulia, taat beragama, terhormat, cerdas, berakhlak terpuji, teruji kecerdasannya dan kepatuhannya kepada sang suami. Oh, kok kathah banget nih Bu nggih? Pripun Bu? Baleni mboten Bu? Mlebet mboten jenengan kategori ini Umar? Ayu mboten jenengan? Nggih ayu, mosok wong wedok mboten ayu nggih. Nek Pak Lilik ayu niku bahaya, nek Pak Lilik ganteng lah niku cocok. Nah, kalau bapak-bapak ganteng wajar, kalau ibu-ibu cantik wajar mboten? Wajar. Berarti wanita yang menjaga dirinya, cantik. Terus yang kedua, mulia. Jenengan mulia mboten? Mulia. Taat beragama mboten? Yang keempat, terhormat. Nah, menjaga kehormatannya. Yang kelima, cerdas, pinter. Nah, ini tidak dites nih nggih. Kemudian berakhlak terpuji yang keenam. Yang ketujuh, teruji kecerdasannya. Maksudnya kalau nyari istri itu kalau bisa ya yang jangan sampai ada gangguan pada akalnya, yang sehat akalnya. Kemudian yang terakhir, patuh pada suami dalam urusan kebaikan. Nggih. Terus ini adalah standar dari Umar bin Khattab. Kalau memilih istri, para lelaki, usahakan yang seperti itu. Kalau sudah ada, maka didiklah agar mencapai standar tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menegur seorang sahabat yang awalnya itu mencari janda. Kata Rasul, kamu itu biar bisa bermain-main dengan istrimu, maka nikahilah yang perawan. Maka kemudian sahabat ini cerita, ya Rasul, saya itu punya adik-adik yang masih kecil. Adik-adik yang masih kecil sehingga mereka memerlukan bantuan wanita yang sudah dewasa. Maka saya menikah dengan janda itu karena janda biasanya sudah pengalaman ngurusi anak-anak. Terus ini boleh kalau ada hal khusus diperbolehkan. Jadi ketika ini namanya Jabir bin Abdullah memilih istri yang sudah janda agar bisa ikut mendidik adik-adiknya yang masih kecil, maka oleh Rasul itu diperbolehkan karena ada alasan syar'i. Tapi kalau tidak ada alasan, ya besok ini mas-mas ini yang masih ini, Mas Anis, Mas Toyib, Mas Yusuf, Mas siapa lagi ini Mas Lukman. Nah itu kalau besok atau bapak mau lagi Pak, betul nggih? Pencekap nggih? Ketinggalan kok wis cukup. Selain nggak berani juga kita kok angel betul nggih. Maka kalau yang belum menikah ini besok milihlah yang tadi itu, milihlah yang perawan, ya. Kecuali ada hal khusus yang memang memerlukan kayak Jabir bin Abdullah tadi. Kemudian di luar itu, poin penting yang ditekankan oleh Islam, jamaah sekalian, adalah mendidik anak sebaik-baiknya itu dengan penuh kesabaran, kelembutan dan kasih sayang. Pun nggih, insyaallah akan kita bahas lebih detail nanti langkah selanjutnya. Tetapi sekali lagi kalau dari Rasul, setelah memilih istri yang solihah, maka berikutnya yang juga penting, bagian dari setelah baik akidah dan agamanya, Bapak Ibu, kita didik anak-anak kita, terutama anak-anak perempuan kita, agar punya kesabaran, punya kelemah lembutan dan kasih sayang.
Demikian mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada titipan buletin Bapak Ibu kalau ada yang berkenan, tapi karena gelap nanti mungkin bacanya di rumah nggih. Ini buletin sajadah edisi baru. Nanti kalau ada yang berkenan mau nanti bisa minta ke panitia. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.